Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan belajar mengajar yang mudah-mudahan dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pelajaran 4 yaitu bulan Ramadan yang indah. Tapi sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wal hukma Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak sekalian, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu perintah puasa di bulan Ramadan. Seperti biasa, kita setiap tahunnya pada bulan Ramadan, kita selalu melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Perintahnya yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Bapak akan bacakan ayatnya dan artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini adalah ayat Al-Quran yang mana memerintahkan kepada kita sebagai umat muslim untuk melakukan puasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan kita sebagai umat muslim yang mengikuti ajarannya juga harus melaksanakannya. Karena ini diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita ketahui bahwa puasa itu merupakan termasuk ke dalam rukun Islam yang 5. Yang pertama yaitu syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, membayar zakat, yang keempat melaksanakan puasa, yang kelima yaitu melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Untuk melaksanakan puasa, ada beberapa ketentuan yang harus kita ketahui sebelumnya, yaitu yang pertama rukun puasa. Apa saja rukun puasa itu? Yang pertama yaitu niat. Niat adalah menyengaja suatu perbuatan untuk menaati perintah Allah dalam mengharapkan keridhoannya dan sebagai bentuk taqarrub atau pendekatan diri kepadanya. Sebagaimana dalam keterangan bahwa innamal a'malu binniyat, segala sesuatu perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jadi kita untuk melaksanakan puasa harus disertai dengan niat. Jadi kalau kita berpuasa tanpa niat, maka puasa kita itu tidak akan sah puasanya dan tidak akan menjadi amal kebaikan atau
tidak akan termasuk ke dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus berpuasa itu sebelumnya harus berniat dulu. Niat dalam puasa dilakukan sebelum melaksanakan puasa, tidak boleh ketika berpuasa sudah masuk waktu puasa baru kita berniat. Niat itu harus dilakukan sebelum waktunya, sebelum waktu mengamalkan apa yang diniatkan. Jadi waktu puasa itu yaitu mulai terbitnya fajar shadiq. Jadi sebelum terbitnya fajar shadiq kita harus berniat dulu. Bagaimana niatnya? Yaitu nawaitu soma qadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Ini niat bisa dilaksanakan sehari sebelumnya atau malamnya setelah waktu isya, biasanya setelah melaksanakan sholat tarawih kita berjamaah di masjid, setelahnya kita selalu berjamaah untuk berniat puasa Ramadan, yaitu selalu dipimpin oleh imam yang menjadi imam sholat tarawih. Biasanya seperti itu. Meskipun tidak demikian, kita bisa berniat sendiri ketika di rumah. Waktunya yang penting sebelum terbit fajar sidik. Fajar sidik itu fajar yang benar, karena ada fajar yang tidak benar, ya. Apa itu fajar yang benar itu? Yaitu masuk waktu subuh. Jadi kita berniat sebelum waktu masuk subuh, berniat puasa. Maka niat kita itu termasuk ke dalam rukun puasa. Yang kedua yaitu rukun puasa itu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari. Jadi menahan diri dari segala yang membatalkan, apa saja yang membatalkan puasa, yang paling penting yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang biasa kita makan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menahan diri dari makan, dari minum, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu ketentuan puasa yang lainnya, yaitu syarat wajib puasa. Sebelum kita melaksanakan puasa juga kita harus tahu syarat wajib puasa apa saja. Yang pertama, berakal sehat. Berakal sehat. Jadi bagi orang yang akalnya tidak sehat tidak wajib puasa. Seperti siapa? Orang gila, orang yang kehilangan akalnya, orang yang tidur seharian, 1 hari 1 malam, bahkan sampai 1 minggu tidur, itu tidak wajib puasa, atau disebut dengan yang koma, yang sakit koma. Itu karena tidak berakal, maka tidak wajib berpuasa. Yang kedua, balig atau dewasa. Balig itu yaitu bagi laki-laki ditandai dengan pernah bermimpi zina. Kalau perempuan ditandai dengan sudah haid. Kalau belum, laki-laki kalau belum bermimpi zina atau perempuan belum haid, maka ditandai yaitu waktu balik atau dewasanya yaitu ketika berumur 15 tahun lebih. Maka bagi yang laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan berakal sehat, maka diwajibkan untuk melaksanakan puasa wajib, yaitu puasa di bulan
Ramadan. Yang ketiga, kuat berpuasa. Jadi syarat wajib puasa yang ketiga yaitu kuat berpuasa. Bagi orang Muslim yang berakal sehat, yang balik, yang tidak kuat puasa, tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Tapi nanti kalau sudah kuat di hari-hari selanjutnya atau di bulan-bulan selanjutnya setelah bulan puasa harus mengkodoknya. Contohnya, kalau orang ketika bulan puasa sakit, kalau berpuasa maka sakitnya itu akan bertambah parah. Maka itu tidak wajib puasa, tapi harus diganti di hari-hari berikutnya, di bulan-bulan berikutnya. Untuk mengkodoknya, kodok itu mengganti yang telah ditinggalkan, yang tidak dilaksanakan. Itu wajib hukumnya mengkodok kalau kita mampu. Kalau masih tidak mampu untuk berpuasa, maka kita wajib membayar fidyah. Apa itu fidyah? Memberikan makan kepada orang miskin. Berapa ukurannya? Nanti akan Bapak jelaskan dalam kesempatan yang lain ya. Yang selanjutnya ketentuan-ketentuan puasa itu syarat sah puasa. Nah, kita akan sah puasa dengan syarat satu Islam. Kalau orang yang bukan Islam tidak sah puasa. Misalkan ada orang di luar Islam yang ingin ikut berpuasa seperti kita yang beragama Islam, maka tidak sah puasanya. Percuma mereka berpuasa karena amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berakal. Sama dengan syarat wajib puasa. Sah puasa bagi orang yang berakal. Sedangkan bagi yang tidak berakal tidak sah. Contohnya orang gila ikut-ikutan berpuasa, maka puasanya tidak sah. Yang ketiga syarat sah puasa itu yaitu mumayyiz atau tamyiz. Apa itu mumayyiz atau tamyiz? Mengerti hal-hal yang baik dan yang buruk. Mana yang baik, mana yang buruk, itu termasuk termasuk syarat sah puasa. Karena ada orang Islam, dia itu sudah balik atau berakal, tapi belum mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Itu termasuk ke dalam orang yang idiot. Contohnya yang idiot. Yang idiot itu tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Meskipun dia sudah berumur lebih dari dewasa dan dia beragama Islam, maka dia tidak sah untuk berpuasa. Yang keempat yaitu suci dari haid bagi wanita. Nah, ini syarat sah puasa khusus bagi wanita, yaitu bagi yang haid tidak boleh berpuasa, tidak sah puasanya orang yang haid. Nanti setelah haidnya beres maka harus berpuasa wajib. Dan yang ditinggalkan puasanya ketika haid harus diganti pada bulan-bulan berikutnya sebanyak puasa yang ditinggalkan ketika haid, dan hukumnya wajib, sama wajibnya dengan puasa Ramadan ya. Kalau ditinggal ketika haid itu meninggalkan puasa sebanyak 4 hari, maka diganti di bulan berikutnya yaitu sebanyak 4 hari lagi. Yang kelima yaitu syarat sah puasa dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Jadi puasa itu ada waktu-waktu tertentu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Contohnya yang wajib itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu seluruh umat muslim yang berakal sehat, yang balik dan kuat berpuasa,
dia itu wajib melaksanakan puasa. Ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan puasa, contohnya yaitu ketika tanggal 1 Syawal, yaitu ketika Idul Fitri, itu tidak boleh melaksanakan puasa. Contohnya kalau kita ingin mengkodok puasa yang pernah kita tinggalkan di bulan puasa, maka kita harus mengkodoknya, dan kita mengkodoknya di bulan Syawal, yaitu tanggal 1 Syawal. Itu tidak boleh, haram hukumnya puasa pada tanggal 1 Syawal. Jadi harus pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Contohnya lagi, yang tidak diperbolehkan puasa itu yaitu tanggal tasyrik. Tanggal berapa? Yaitu tanggal 11. Hari tasyrik itu pada waktu Idul Adha, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 tasyrik, ya. Itu tidak boleh, haram hukumnya untuk berpuasa. Mengkodok pun jangan, sunat pun jangan. Demikianlah pemaparan materi untuk pelajaran 4 hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi Bapak, umumnya bagi anak-anakku sekalian. Mohon maaf atas kekurangannya, atas kesalahannya, dan apabila ada kesalahan dari Bapak, mohon dimaafkan dan diberi saran buat Bapak supaya Bapak bisa lebih baik lagi. Untuk tugasnya yaitu hafalkan lafaz niat puasa Ramadan dan rekam dalam bentuk video, kemudian kirimkan ke WA Group. Jadi anak-anakku sekalian semuanya bacakan lafaz niat puasa Ramadan. Lalu direkam dalam bentuk video, kemudian kirimkan rekaman videonya ke WA Group. Demikian dari Bapak, ditutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.